Di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Dewi Kadita, putri cantik dari Pajajaran, berubah menjadi Nyi Roro Kidul, sang penguasa Samudra Selatan. Namun, kawan, kisah ini belum berakhir karena setelah bersemayam di lautan, Nyi Roro Kidul mulai dikenal bukan hanya sebagai legenda, tapi juga sebagai sekutu gaib para raja Jawa. Hubungan mistis antara daratan dan lautan, antara keraton dan samudra. Inilah yang akan kita bahas kali ini. Setelah menjadi Ratu Laut, Nyi Roro Kidul membangun sebuah kerajaan gaib di dasar samudra. Konon, istananya berdiri megah dengan tiang-tiang dari mutiara, lantai berlapis emas, dan cahaya zamrud yang tak pernah padam. Ia dikelilingi dayang, prajurit gaib, dan makhluk laut yang siap melaksanakan perintahnya. Namun kekuasaannya tidak hanya di lautan. Nyi Roro Kidul disebut mampu menembus alam manusia, memengaruhi cuaca, dan bahkan menentukan nasib kerajaan di daratan. Kisah paling terkenal terjadi pada masa Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram. Saat itu, ia sedang bertapa di tepi pantai selatan, memohon kekuatan untuk membangun kerajaannya. Diceritakan, tiba-tiba lautan bergelora. Ombak besar datang menghantam. Dari dalam air, muncullah sosok anggun berbusana hijau dengan aura menakutkan sekaligus mempesona. Dialah Nyi Roro Kidul. Dalam pertemuan gaib itu, Senopati memohon restu, dan Nyi Roro Kidul berjanji ia akan mendukung kekuasaan Senopati dan keturunannya dengan syarat para Raja Mataram akan selalu menghormatinya, menjadikannya sekutu gaib, bahkan pasangan spiritual. Sejak itulah lahir perjanjian mistis antara keraton Mataram dengan penguasa Laut Selatan. Konon, bukan hanya Senopati yang mendapat dukungan gaib. Raja-raja berikutnya, seperti Sultan Agung dan penerusnya, dipercaya juga menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan hingga kini, Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih melakukan upacara tahunan yang disebut labuhan. Dalam ritual ini, sesaji dihanyutkan ke Laut Selatan sebagai bentuk penghormatan pada sang ratu. Bagi sebagian orang, ritual itu hanyalah tradisi budaya. Namun, bagi yang percaya, itu adalah tanda bahwa perjanjian gaib masih tetap berlaku hingga sekarang. Kawan, hubungan antara Nyi Roro Kidul dan para raja Jawa penuh teka-teki. Ada yang percaya selama perjanjian itu dihormati, kerajaan akan makmur dan aman. Namun jika dilanggar, maka bencana bisa datang menimpa. Inilah yang membuat Nyi Roro Kidul bukan hanya mitos, tapi juga bagian dari politik, kekuasaan, dan spiritualitas Jawa. Dari seorang putri terbuang, kini Nyi Roro Kidul menjelma menjadi ratu yang bahkan disegani oleh para raja. Kekuasaan gaibnya menjadi pondasi tak kasat mata bagi karijen-karijen di tanah Jawa. Namun, kawan, kisah ini belum selesai. Karena sampai hari ini mitos Nyi Roro Kidul masih hidup dengan larangan, cerita mistis dan misteri yang menghantui pantai selatan. Apakah benar ia masih mengambil korban yang mengenakan pakaian hijau? Dan benarkah kerajaan gaibnya masih bersemayam di dasar samudra? Semua itu akan kita bahas di part 3. Misteri dan larangan Ratu Laut Selatan.